dari mana dia di bapaknya dulu? Siapa bapaknya dulu? Iya, maksudnya bapaknya yang mengandungnya dulu baru melahirkan gitu. Bapaknya dulu yang membuahi bininya. Itu. Oh, berarti Maria dihamili sama Theos. Jikalau dibandingkan dengan manusia, iya kan ini kan kita berbicara tentang firman. Iya, maksudnya ini kan anak, makanya muncul pertanyaan, anak Theos atau anak Maria? Anak Theos. Berarti bukan anak Maria. Iya kedua-duanya sih karena dia yang mengandung. Berarti Theos dan Maria suami istri. Jikalau dibandingkan dengan manusia bisa jadi, Bang. Oh, iya 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 iya. Iya. Berarti Namun kan nggak kan berarti lu konsep gak benar. ketuhanan kan nggak sebanding dengan kehidupan manusia. Ya tapi kan Tuhan Anda manusia, jadi harus disetarakan manusia, bangku. Nah, berarti si Theos ini menghamili Maria, Ya, suami istri. Saya ikut pemikiran abang aja dulu deh. Berarti suami istri, Tuhan Anda suami istri. Kita berandai-andai aja lah dulu. Lalu Iya. tujuan abang apa? Sahabat rezeki goib, syukran. Enggak, maksudnya berarti Tuhan Anda suami istri dan melahirkan Tuhan anak. Beda konsepnya, Bang. Ini konsep Lalu, kita berbicara konsep ketuhanan. ya iya, ini Yesus kan Tuhan Anda, Theos juga Tuhan Anda kan. Makanya muncul pertanyaan, Tuhan Anda yang adalah Yesus ini anak Theos atau anak Maria? Anda mengatakan pembuahan itu dari Theos, lalu ke Maria, berarti mereka suami istri. Ya gini Bang Juma. Ya abang telah bertahun-tahun atau puluhan tahun menjajal yang namanya ya sebagai apologet. Abang Iya. sepertinya sudah mengerti dengan keadaan ini. Tapi abang seolah-olah tidak mengetahui dengan itu. Iya, Berarti karena kita bukan konsep ya. Anda itu konsep yang tidak pasti, Bang. Berbeda dengan kami. Kul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi dia bukan bapak. Kalau dia bapak berarti ada anak, ada cucu, ada tante, ada paman, ada opung, ada tulang, ada lae, ada ito. Tapi kalau dia kul huwallahu ahad, tidak ada yang lain, tidak ada unsur lain selain daripada hakikatnya sendiri. Nah itu kalau di Islam jelas tidak bisa diragukan. Nah kalau di Anda ada anak, ada bapak, sebentar ada tante, ada sepupu, ada opung, ada padalek kata yang di bawah. Nah ini makanya anda mengatakan saya puluhan tahun, betul puluhan tahun, dan saya tidak menemukan satu konsep baku. Makanya perang-perangan kan sekarang antar oten, ada yang oneness, ada yang tritunggal, ada yang trinitas, ada yang untung nggak ada trikwek dan trisutrisno. Iya kan? Perang kan Ya. sekarang. Nah itu karena apa? Karena tidak adanya konsep yang baku. Kenapa nggak ada konsep yang baku? Karena mutiara nggak diberikan kepada kalian. Maka kalian membuat masing-masing konsep. Yang mana yang menguntungkan banyak jemaat? Nah, Anda di situ. Ya udah gini aja Bang. Ya intinya aja Bang yang Abang maksud apa yang mau diberitakan kepada orang itu. Ya ini makanya kita nggak bisa memberikan inti kalau kita belum tahu ini Yesus anak Theos atau anak Maria. Ya jikalau orang Kristen memahami itu, ya dia sedang mengimani apa yang telah terjadi. Nah, yang terjadi Maria yang melahirkan atau Theos yang melahirkan? Kembali lagi Bang Juma, ya abang telah menjajal dunia apologet ini Bang bertahun-tahun. Nah akan tetapi ya di malam ini abang persulit pertanyaan itu. Bukan persulit.
mengurai data berdasarkan yang tertulis untuk mensinkronkan dengan akal kita sebagai manusia. Percuma kita beragama kalau agama kita itu tidak masuk akal. Buat apa? Buat apa kita beragama? Capek-capek kita beragama, tapi agama yang kita anut itu tidak masuk akal. Jangankan masuk surga, masuk akal kagak. Masuk akal aja tidak, apalagi masuk surga. Lalu apa tujuan kita hidup di bumi ini? Kalau ternyata endingnya nanti kita malah di neraka disebabkan karena kita menganut sebuah agama yang tidak masuk akal alias irasional. Sementara yang rasional ada, kenapa kita pakai yang tidak masuk akal? Sementara yang masuk akal ada. Qul huwallahu ahad. Pencipta alam semesta ini satu. Tunggal, absolut. Tidak dua, tidak tiga, tidak berbilang, tidak terbagi. Absolut. Masuk akal gak? Masuk akal. Kenapa bisa? Karena kalau ada dua Tuhan, mereka akan komplain. Ini ciptaanku loh. Oh enggak, aku loh yang buat. Pada saat kau pergi, aku yang ciptakan ini. Oh enggak. Akhirnya terjadi perang-perangan. Tuhan dengan Tuhan perang. Masuk akal enggak itu? Enggak masuk akal. Enggak mungkin disifati Tuhan seperti itu. Lalu kemudian Allahus Samad. Tuhan itu tempat bergantungnya segala apapun. Masuk akal enggak? Masuk akal. Kalau ada kemudian dituhankan sesuatu yang masih bergantung kepada lain, bergantung kepada udara, begitu hidungnya ditutup dengan mulutnya ditutup 10 menit, langsung matanya melotot. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bergantung kepada makanan, begitu dia 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, kena busung lapar. Tergantung kepada air, 1 minggu gak mandi, penuh bintik-bintik panu di badannya. Ini dituhankan, coloko. Maka harus masuk akal. Allahus Samad itu baru mutiara. Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Nah, Yesus bergantung nggak kepada sesuatu? Bergantung. Tanpa dinetein ibunya dia bisa kena busung lampar, bisa kerdil dia kayak pohon bonsai kalau dia tidak diladeni oleh ibunya pada masa pertumbuhan. Lam yalid walam yulad. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Masuk akal nggak? Masuk akal. Tapi kalau Tuhan beranak, nanti bercucu. Kalau dia sudah bercucu, bercicit. Sudah bercicit, ada kerumunan keluarga Tuhan. Nanti bikin kakak kartu keluarga Tuhan tuh. Akhirnya apa? Dia yang paling sombong. Angkuh. Lu ngapain lu so hebat lu? Ini bukan tanah lu. Ini tanah gue, paman gue yang Tuhan. Tahu nggak sih lu? Ah, mampus. Maka tak ada keadilan. Karena ada keluarga Tuhan. Makanya beragama itu yang masuk akal. Lam yalid walam yulad. Tuhan itu tidak beranak. Yesus ini anak Tuhan gak? Anak Tuhan. Kalau anak Tuhan berarti ada sepupu Tuhan. Ada tante Tuhan. Ada tetangga Tuhan. Ada sekampungnya Tuhan. Ada kawanan Tuhan. Ada rapat Tuhan. Ada pembubaran Tuhan. Panitia Tuhan. Celaka agama kayak gitu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Tuhan itu tidak setara dengan apapun. Masuk akal nggak? Masuk akal. Loh, kok ada Tuhan setara dengan anak bayi? Iya, itu semua saya terima Bang Juma. Nah, itulah yang saya ajari, itulah yang saya pelajari bertahun-tahun, saudara. Sehingga ketika Anda berbicara tentang agama Anda, puluhan tahun saya tidak menemukan konsep selain konsep amburadul. Ya iya kan, kita menyemai kebaikan itu, ya bukan mestinya harus memaksakan kepada orang lain. Bukan memaksakan. Apa yang kita yakini itu bukan harus memaksakan kepada orang lain. Bukan Karena memaksakan. kenapa? Orang lain. Bukan memaksakan. Sesuatu komal yang untuk dipaksakan diskusi. itu, sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Cuma saya dengar kau dari bawah nih, kau dongeng-dongeng terus ini. Bukan Kok jadi dongeng, dongeng? Abang. Benar. Jadi apa pula kau? Gimana bisa caranya saya masuk di dalam rumahmu? Berarti saya, walaupun saya istilahnya masuk ke dalam ranah abang ataupun ke rumah abang, itu di dalam keadaan terpaksa, abangku. Karena saya tidak memahami. Apa ini? Ini kita berbicara Yesus itu anak Theos atau Maria. Ya. Saya katakan saya tidak menemukan konsep yang baku di agama saudara.
berbeda dengan konsep di agama saya. Saya jelaskan tentang konsep agama saya, bukan saya suruh Anda masuk ke agama saya. Ya, iya, memang ada kaitannya. Itu ada kaitannya. Begini aja Abang deh, kan- begini aja Bang. Coba yang duda ketik 1 di bawah. Lanjut. Ada kaitannya dengan itu. Gimana caranya saya mau masuk dengan ke hati abang, sementara abang selalu caci maki ataupun merendahkan orang lain. Kan itu. Ya saya pun mau ikut dengan abang kan kan terpaksa. Siapa yang ikut mengikut? Karena Alamak. keadaan terpaksa, karena dijolimi. Ikut. Karena Siapa dijolimi yang ataupun Anda yang menzolimi diri Anda sendiri, mempertuhankan anak orang, bukan saya. Anda yang menzolimi diri Anda sendiri kok. Siapa yang paksa Anda menuhankan anak orang? Saya atau Anda sendiri yang milih? Anda sendiri kok merasa terzolimi. ya itu Anda kan suka-suka saya. Mau saya mau. terus mau yang saya larang jadi- Anda siapa? Ya termasuk ya ajakan abang itu kan udah seolah-olah ya harus. Ini diskusi Bang, ini diskusi. Apakah Ya. Yesus itu anak Theos atau anak Maria? Kata Lambe, Yesus itu anak Maria. Iya Lambe. Lembe. Iya, benar sekali. Nah, itu anak Maria, berarti dia anak orang. Berarti Lembe ini memang Lembe, dia nyembah. Aku percaya menyembah. Yesus anak Maria yang diutus oleh Bapa. Berarti menyembah anak orang kan kamu? Berarti kau tuh percaya kepada anak orang lagi, kau itu aneh sekali kau. Hai, masuk lagi lah kalepa. Suka Kan udah gitar, jelas terus kau pakai mengaku tuh. Yesus Iya, itu anak terus orang. pakai. Berarti kamu menyembah anak orang, betul? Iya, berarti kau Ya, juga sudah. percaya anak orang yang menyelamatkan kau, tidak ada jalan kepada Bapa. Ya sudah, berarti Ya viralkan udah, berarti saudara sama dong gitu. Iya. saudara Lembe ini menyembah anak orang. Nah, benar Ya, nggak kau di itu mata percaya Tuhan? kepada anak orang. Benar tidak di mata Tuhan kalau kita menuhankan Benar orang? tidak di mata Tuhan, Bang Suma percaya anak orang. Benar nggak di hadapan Ya. Tuhan kalau kita menyembah anak orang? Benar nggak? Ya, jika kita percaya kepada anak orang itu bahaya sekali itu. Mulai gila ini. Iya, tidak ada jalan kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Kau duda kah? Kau itu janda kayaknya kau itu. Hei, kau emosi terus dari Kan tadi. kita kudus pakai. Itu Kayak ada itu. kayak duda yang lagi mengatakan penasaran. sejarah Alkitab itu. Kenapa kau ini emosi Ya, terus kau dari yang tadi? bertanya kau bilang saya kenapa kau itu Saya yang tanya samamu, benar tidak menurut Tuhan menyembah anak orang? Bagaimana pertanyaanmu tadi? Gak tahu, saya udah lupa. Ya, berarti kau tidak bertanya. Baguslah kalau begitu. Benar enggak di hadapan Tuhan kalau kita menyembah anak orang? Dan benarkah kita percaya kepada anak orang? Kudus pakai lagi. Hehe. Hai, masolak. Tomalasa. Sukacita tah? Ini sejarah Alkitab. Jadi Tentang saudara kehidupan. Garam gimana? Saudara Garam, benarkah kalau kita menyembah anak orang? Ya kadang bisa dibenarkan karena kenapa bang? Kok kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Belum imani. Iya. Masolan generasi. Salahnya kami menyembah Yesus itu. Ini Kadang-kadang. bisa membedakan. Kita bisa Kadang-kadang. membedakan yang mana menyembah ketuhanan, yang mana kita menyembah anak orang. Masolan generasi hancur. Pas, betul sekali saudara, betul itu. Apanya yang betul? Ya, kalian percaya kepada anak orang bagaimana kalian? Hei, masolan. Ternyata, ternyata. Ternyata Jadi ini benar betul kalau ya. menyembah anak orang itu benar. Iya benar karena tidak ada jalan kepada Bapa. Bagaimana? Selain menyembah anak orang. Setuju atau tidak?
Sebab Maksudnya tidak ada jalan menuju kepada Bapa. Bapa itu menyembah anak orang. Itu kepada Allah. Menyembah ke anak orang. Ya, saya tanya, ya siapa yang percaya kepada anak orang juga itu salah satu itu. Iya, jadi Pengikut benar ya. kalau nyembah. Ya, berarti benar lah. Mau mendengarkan ajaran Yesus Kristus atau ajaran Muhammad gitu. Perbedaannya. Lah, ajaran Yesus itu adalah ajaran Nabi Muhammad, sama aja. Iya, sama aja tuh. Berarti gitu dengan Al-Quran sama aja gitu. Oh, bukan begitu maksudnya. Yesus mengajarkan menyembah kepada pencipta langit dan bumi, bukan menyembah kepada dirinya. Begitu juga Nabi Muhammad. Nah, sedangkan sekarang kamu kau menyembah berpikir kepada dulu anak ya. orang. Kamu menyembah kepada anak orang kan? Ya, kau percaya kepada anak orang Apakah juga, Yesus berarti sama menyembah ya. kepada anak orang? Kan tidak. Kenapa Ya. kalian melakukan penyembahan Kita kepada anak mengatakan orang? begini. Karena tidak ada Filipus, mutiara. Siapa yang melihat aku? Dia sudah melihat Bapa. Dan kenapa engkau bertanya tentang Bapa? Bapa itu adalah Allah itu sendiri. Dan engkau masih di perjanjian lama. Ini zaman baru, bro. Kau pegang HP atau belum ini? Saya tanya kau ini. Belum. Belum. Berarti kau sesat. Kau masih di zaman lama. Kita sudah di zaman baru. Teknologi semakin canggih. Hmm. Jangan tinggal di sesuatu tempat yang sudah kumuh. Paling kau tidak akan betah. Kau akan keluar dari tempat itu. Begitu. Sejarah Jadi kita kamu menyembah mencatat. anak orang? Ya, seperti kata Yesus sang firman ya. Aku dan Berarti Bapa kamu adalah menyembah satu. anak orang? Dan Berarti dia betul berkata lah. kepada Filipus, kepada Bang Suma, Berarti siapa yang sudah betul. melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Sebab Yesus berkata, tidak ada jalan kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Berarti kau tidak menyembah tiga anak orang, jalan kan? ini. Ya, saya percaya kepada Yesus Kristus. Bukan masalah percaya. Kamu menyembah anak orang. Ya, seperti yang dikatakan Menurut Yesus, Tuhannya pergilah ke seluruh Yahudi, bangsa dan baptislah mereka. menurut Berarti saya Tuhannya menyembah Yahudi, dia, ya. boleh nggak menyembah anak manusia? Menyembah dalam satu roh kudus. Kemana-mana sudah ini. Robek sudah otaknya. Bukan robek, Menurut kalau Tuhannya itu Yahudi, aja, boleh nggak menyembah anak orang? Kau bertanya saya. Coba ulang pertanyaan kamu. Menurut Tuhannya Ya, Bang Umar, Yahudi, boleh tidak Itu menyembah bego anak semua manusia? Kristen itu. Ya baik, kalau menurut orang Yahudi, iman mereka, imanku gitu. Aduh, bocor Banyak yang halus ini. dipanggil, tetapi sedikitnya masuk dalam kerajaan surga, itu kata Alkitab. Karena mereka Nggak sama-sama bisa dengan kau kita, masuk ke orang dalam Kristen, kerajaan Yahudi, surga, nggak dan bisa, Nasrani. nggak boleh kau masuk ke dalam kerajaan surga karena dalam tubuhmu ada babi, nggak boleh. Ya berarti kau ini orang Arab ya? Bukan, istri saya yang orang Arab. Oh, istri saudara yang orang Arab. Berarti saudara ini orang apa? Indonesia tuh? Allah itu Ya. siapa? Allah itu. Kamu menyembah anak manusia menurut Tuhan Yahudi itu boleh atau tidak? Iya, boleh ya. Thomas Kenapa iman saya? coba kamu, mana iman panitia? kamu. Gimana kau ini? Mana panitia, kasih minum kopi dulu ini, campur Ya, masak mana ini orang. panitia? Tanya dia ini. Dia tuan dua ini. Saya tanya dia dulu. Aduh, Panitia. kasihan ini. Bawa rumah sakit jiwa kah? Bawa apa? Pasien rumah sakit kah? Ada malipuno ka seting labaco. Ini Bang, prinsip Kristen apa Muslim? Prinsip? Kristen. Oh ya, silakan. Mau diskusi, Bang? Yo mau. Ya, silakan. Yesus itu anak Theos apa anak Maria, Bang? Dua-duanya salah. Oh. Ya. Berarti yang dilahirkan Maria bukan orang. Firman jadi manusia. Iya, maksudnya yang dilahirkan Maria itu apa? Anaknya atau bukan anaknya? Salah. Jawabannya pertanyaan abang salah. Jadi Yesus itu bukan anaknya Maria. Ya secara lahiriah ya dia anak manusia ya anak Maria. Iya, anaknya Maria. Berarti Kan Yesus secara ini. lahiriah. Iya, kan memang. Masa secara batiniah? Masa secara
ini lahiriah karena memang dia dilahirkan. Berarti Iya. Yesus ini anak Maria kan? Ya, secara lahiriah. Emang ada selain secara lahiriah? Emang Yesus dari mana? Dari dunia atau dari sorga? Dari dunia. Berarti kau nggak baca Bible. Apa yang dari surga itu apa? Ya Yesus kan dari sorga, dari Allah. Oh, maksudnya Yesus turun jatuh dari langit gitu. Ya melalui rahim Maria. Oh, maksudnya Maria punya rahim dari surga. Panjang Dari kali Allah. rahimnya ke surga. Hah? Dari Allah. Siapa? Rahimnya Maria? Kan kau bacanya Bible kan Zuma. Masa kau nggak paham? Iya, yang turun dari surga itu apa? Ya firman itu, Yesus itu. Nah, firman ini turun berupa apa? Daging. Firman. Apa itu? Firman yang dikandung dari Roh Kudus melalui Iya, rahim maksudnya Maria. yang turun dari surga itu apa? Firman yang berinkarnasi. Iya, firman yang turun dari surga itu apa? Angin, batu merah, kedondong. Ya, Apa? kata-kata Allah itu atau firman itu menjadi daging. Berarti kata-kata, betul? Iya kan firman kan logos kata-kata. Apa Firman. kata-katanya? Ketika turun dari surga, apa kata-katanya? Lah, masa kau tanya lagi aku apa Lah, kata-katanya? harus. Kan yang turun dari surga kan kata-kata. Apa kata-katanya? Harus, masa enggak Kau baca harus? lah. Yohanes Apa? 1:10, Yohanes 1:1 baca. Apa? Bacalah Yohanes 1:1 biar kau paham. Yohanes 1 nomor berapa? Yohanes 1:1-2 baca. Di situ ada turun nggak di sana? Nggak ada turun di situ, nggak ada. Nggak ada Lalu berbicara ketika Allah turun. berfirman ketika Allah berfirman itu nggak menyatakan. Iya menyatakan, tapi yang saya tanya apa yang turun dari surga? Ya firman itu kata-kata itu. Perkataan kan yang turun. Perkataan Emang yang turun. Kata-kata Tuhan itu kamu tidak paham. Kamu membatasi kata-kata Tuhan. Enggak. Kata-kata Lalu? turun ke bumi. Betul? Kata-kata itu tuh apa? Firman Allah itu kata-kata apa? Iya Menurutmu? kata-kata. Justru kau yang harus jawab. Kok jadi saya yang harus jawab? Katamu Bukan, kata-kata. jangan kau Zuma, kau samakan kata-katamu dan kata atau firman Iya, Allah logos itu. kata-kata Tuhan itu apa? Kata-kata Tuhan itu apa? Kata-katanya selangit. Oke. Gitu. Baca lah ya biar kau paham Zuma ya. Iya, silakan coba. Ya, diam dulu. Nah, diam. Yohanes 1-2. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Ya. firman itu adalah Allah. Udah, tunggu dulu. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kelanjutan dari 14. Itulah yang turun itu menjadi manusia. Iya, maksudnya yang turun itu apa? Yang Ya turun firman itu apa? itu yang telah menjadi manusia. Yesus. Turun, Tunggu yang dulu. turun ini apa? Yang turun hujan, Ya, aku matahari, sepatu roda atau apa yang turun? Ayat 14 ku baca diam. Iya. Firman itu telah menjadi manusia Nah, dan diam itu dan kan sudah setelah dia di bumi, itu kan daging. Setelah dia Itulah keluar firman. dari rahim Maria ibunya. Yang saya tanya, antara bumi dengan surga yang turun itu apa? Kau ngotot kali kau Zuma. Kau susah Saya kali pingin kenapa? tahu sejauh mana Susah kalian kali. mampu membodohi saya. Bukan membodohi, kau yang membodohi dirimu. Justru karena saya merasa, maka saya bertanya. Yang turun ke bumi bukan daging. Yang turun ke bumi bukan daging. Yang keluar dari rahim Maria daging. Yang saya pertanyakan adalah firman ketika turun ke bumi dia berupa apa? Ya ketika firman itu turun, ya itu dia berupa daging. Itulah kata-kata Allah itu firman. Kan Allah Berupa berkata. daging. Berarti daging turun dari langit gitu maksudnya. Nah, kan tambah lagi kau Gitu. nggak paham. Saya rasa hanya kau yang nggak paham Zuma. Iya. Kenapa kamu tidak kasih paham? Kamu ditanya imanmu masa kayak Bukan, gini caramu? karena Imanmu kamu yang bodoh-bodohi ditanya, kok dirimu. caramu kayak begitu? Saya Kenapa kau bertanya, bodohi dirimu? kenapa saya bodoh diri? Sekarang daging kenapa itu kau keluar bodoh dari diri? rahim. Dengar, rahim Maria mengeluarkan daging. Apakah daging turun dari langit? Tidak. Nah, yang turun dari langit itu apa? Makanya Zuma, kalau kau Loh, kok baca jadi Bible, makanya
orangnya, Cak Ayu. Jangan Makanya kalau setengah kau justru baca kalau juga. kau beriman, percaya kepada kau sesuatu, hanya baca jangan asal Bible, kau imani hanya saja. mencari kesalahan- Jangan asal kesalahan. ketelan saja. Kau itu Ketika nggak kau paham-paham ditanya, juga. kamu nggak ngerti. Kapan Apa lagi yang kau kau bisa sembah ini kau nggak memahami ngerti. Bible? Sekarang saya tanya, apa yang turun dari surga ke bumi? Apa? Lah, tunggu dulu. Kau firman itu, kau nggak percayai. Firman itu perkataan Tuhan. Oke. Iya. Nah, sekarang yang turun dari langit ke bumi itu apa? Yaitu firman itu yang dikandung dari Roh Kudus melalui Berupa Roh apa Iya. turun? Berupa apa turun dari surga ke bumi? Ia berupa daging dalam inkarnasi. Ya Allah ya Karim. Zuma. Kalau dia berupa Saya rasa daging turun, sekelas dengarkan, sarjana, dengar. aja paham. Dengar. Maksud Kalau saya. berupa daging turun ke bumi, Firman yang nah itu yang memberi- kutanya, firman itu turun berupa apa, Cak Ayu? Nggak usah, Sahabat kesyukran, Nggak syukran, paham cuma. syukran, syukran. Kok jadi nggak paham? Saya bertanya loh. Saya Kan udah aku bilang dari bertanya. awal. Alim Bahri, Firman barakallahu fik. itu telah menjadi manusia. Iya, firman yang turun ke Melalui bumi itu berupa Maria. apa? Apakah berupa Dia berupa dada? daging. Reinkarnasi menjadi Astagfirullahaladzim ya Allah. daging. Berupa daging itu setelah di bumi, yang saya tanya antara surga dan bumi. Kucluk. Kok lah? Itu bagaimana? Kok la pula kau? Yang saya tanya, Lucu. yang saya Lucu kau Zuma. tanya, Kau nggak paham kau Zuma. kamu yang nggak paham, kamu yang pura-pura Kau yang nggak paham paham. tapi nggak paham. Lucu ente ini. Kau yang nggak paham Zuma. Firman yang turun dari langit itu berupa apa? Ia berinkarnasi firman itu menjadi berupa daging. Berinkarnasi lagi, berinkarnasi. Dia turun ke bumi, apakah sudah berupa manusia? Quran itu Turun ke turun bumi dari sudah langit berupa apa dari manusia. gimana itu Juma? Woi. Quran itu turun dari surga. Gimana? Terangkan dulu. Oke, pertanyaan bagus. Jadi ketika kemudian Al-Quran itu diwahyukan, turun ke bumi dibawa oleh Roh Kudus berupa ilham, berupa wahyu, kalimat-kalimat, untaian, huruf-huruf berbentuk menjadi kata, berurai menjadi kalimat, menjadi pesan. Setelah dibukukan jadilah kitab. Nah sekarang Yesus ini katamu adalah Tuhan. Pertanyaan saya, Roh, bukan dia punya turun roh. ke bumi, dia turun Cuma- ke bumi berupa Roh juga apa? punya roh. Zat dia zat. Turun ke bumi berupa Roh, bukan apa? punya roh. Saya tanya, Bung, kau sudah bertanya, Al-Quran turun berupa apa? Aduh, Saya enggak, tanya, tidak ada roh. Al-Quran turun ke bumi berupa firman. Apa firman itu? Ucapan, enggak. kalimat-kalimat Tuhan, kalimat yang disampaikan kemudian oleh Roh Kudus kepada Nabi Muhammad. Itu. Mana Roh Kudus? Aduh, Itu. tolong. Nah, sekarang pertanyaan Tolong. saya balik. Mana ada roh? Sekarang saya bertanya balik kepada kalian berdua nih. Firman turun ke bumi berupa apa? Ada roh Allah bu enggak? Ada Jangan roh kesurupan. Jangan kesurupan. Nanti saya lakban mulutmu sama hidungmu baru tahu Allah. rasa. Kau tolong. Jangan kesurupan. Kau tolong. Pertanyaan saya, firman turun ke bumi lalu menjadi daging itu berupa apa turun ke bumi? Jangan kau bilang berupa daging, basi nanti dagingnya sampai dibawa. Bukan daging yang terbang dari langit ke bawah, ke bumi. Kalau dia daging terjun dari langit ke bumi, dia mati, hancur jadi telur perkedel, telur dadar dia nanti jatuhnya di bumi. Keras itu, tinggi itu langit, tinggi. Kalau daging yang turun, Yesus itu jadi gepeng. Pertanyaan saya, firman turun ke bumi itu berupa apa? Mana orangnya tadi? Ya, udah turun dia. Nah, berupa apa firman itu turun ke bumi, Bang? Gini bang, dia turun itu berupa kata-kata firman. Nah, berupa Tetapi- kata-kata. Berarti Aku sama jelas-jelas sifatnya. tahu, aku. Berarti sama sifatnya Nih, seperti cuma
Berarti sifatnya sama seperti Al-Quran, berupa kata-kata. Kan begitu? Iya, tapi Kata-kata tapi menjadi manusia. kata-kata itu menjadi buku. Kita menjadi manusia, punya kami. Kalau kamu menjadi manusia, kan gitu. Iya, Betul? betul. Nah, Betul. nah, sekarang ketika kata-kata itu menjadi manusia, antara kata-kata dengan manusia, apakah kata-kata yang berubah bentuk menjadi daging, atau kata-kata ini mengaplikasikan apa yang ada di kata-kata itu menjadi bentuk daging? Contoh, ketika Tuhan mengatakan jadilah matahari, apakah kata-kata Tuhan yang menjadi matahari, atau Tuhan hanya menginstruksikan sesuatu untuk jadi matahari? Ayo, jujur, yang benar yang mana? Yang mana dulu? Yesus dulu atau matahari? Bukan, kata-kata ini berubah menjadi Yesus. Bagaimana caranya? Nah, gini cuma biar kau paham. Silakan. Firman itu adalah seperti kata-kata Allah atau yang berasal dari Allah. Nah, tetapi firman itu kan datang ke dunia melalui perantaran Roh Kudus atau Roh Allah itu sendiri. Tapi dikandung daripada rahim Maria untuk dilahirkan sebagai Iya, maksud saya firmannya, jangan ke situ. Firman ini berubah jadi daging itu gimana ceritanya? Jangan mengulang-ulang lah. Enggak, kamu enggak menjelaskan. Firman Itu menjadi menjelaskan. daging itu gimana ceritanya? Kalau di Itulah Islam, menjelaskan. dengar. Kalau di Islam, Hanya kau ini bilang. firman, jangan mengeluh, jangan kayak emak-emak. Kalau di Islam, Kalau ngomong kau potong-potong. kalau di Islam, Nabi Kapan kita Muhammad selesainya? mendengarkan wahyu dari Roh Kudus. Dengarkan aku, nggak kau dengarkan. Lalu apa yang didengarkan Nabi Muhammad ini dicatat, ditulislah di kertas. Jadi bukan kemudian kata-kata ini yang berubah menjadi buku. Bukan kata-kata berubah jadi buku, bukan. Nah sekarang ketika kata-kata ini menjadi daging, itu gimana maksudnya? Ya, jadi kata-kata itu Bang Juma menjadi daging itu ketika Allah itu berfirman. Jadi kata-kata itu difirmankan Allah kepada Maria. Apa katanya? Nah, di sana, ya kamu akan melahirkan seorang anak. Nah, Melalui malaikat. nah, kamu akan melahirkan seorang anak. Apakah kata-kata ini yang berubah? Iya, kata-kata itu berubah. Firman itu. Kata-kata itu berubah menjadi anak. Misalnya gini, Iya, saya betul. mau makan mangga. Apakah kata-kata saya ini berubah menjadi mangga? Memang Zuma Tuhan. Enggak, maksudnya kalau Tuhan mengatakan saya ingin menjadikan matahari, apakah kemudian ucapan itu yang menjadi matahari? Enggak. Maksudnya Zuma akan Tuhan. Nah, itu dalam dia. Zuma. Sekarang permasalahannya, ketika Tuhan berkata Kau kepada bersama Maria, dirimu sama engkau akan melahirkan seorang Bukan anak. Tuhan. Engkau Tuhan itu akan berkuasa. melahirkan. Jangan bicara sendiri. Jangan bicara sendiri. Ketika firman itu berkata kepada Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak manusia. Apa hubungannya? Kira-kira firman yang datang dengan daging ini. Apa hubungannya kira-kira? Apa hubungannya? Bagaimana? Apa Ya. hubungannya apa yang kau tanya? Kan firmannya engkau akan mengandung. Itu firmannya. Iya. Iya. Nah, itu kata-kata kan? Iya. Hubungannya dengan daging apa? Ya kata-kata itu yang mau menjadi manusia, firman kata-kata atau firman itu hubungannya. Maksudnya bukan daging, bukan darah, bukan air yang menjadi daging. Maksudmu bagaimana air bisa menjadi daging? Bagaimana kamu ini kok kau sambung-sambungkan dengan yang lain? Enggak kan daging ini tadi, kan daging ini berasal dari saripati kan? Makanan yang dimakan oleh Maria menjadi daging kan? Saripati apa lagi kau ini cuma kok ngawur aja kerjamu. Lah kan di dalam kandungan Maria. Maksudnya bagaimana? Kan berproses si bayi ini dari janin. Ya itulah proses firman itu memakai rahim Maria supaya menjadi manusia. Firman yang menjadi daging atau unsur yang ada dalam tubuh Maria yang menjadi daging? Hei Juma, kalau tidak melalui unsur daging Maria yang dipakai, bagaimana firman itu bisa menjadi manusia? Loh,
Atau jangan-jangan firman itu hanya sebatas instruksi doang. Bukan Juma, ini bukan kelas debat anak-anak loh Juma. Masa kau Enggak, permalukan dirimu? saya tanya, apakah itu hanya sekedar instruksi doang jadi daging, atau memang betul-betul firman itu yang menjadi daging? Itu adalah suatu instruksi dari Tuhan. Tetapi Itu hanya sebatas instruksi. Itu hanya sebatas instruksi. Daging dari Maria. Itu hanya instruksi doang, lalu kemudian terpisah. Kemanusiaan Yesus itu berasal dari tubuh Maria, atau instruksi yang menjadi daging? Ya, berisik banget. Instruksi apa? Instruksi misalnya, buatlah jembatan. Apakah perkataan itu yang menjadi jembatan, atau buatlah jembatan itu hanya instruksi? Jadi Allah itu nggak berinstruksi atau berfirman, maksudnya itu. Ketika Itulah dia berkata-kata firmannya kepada tadi. Maria. Itulah tadi firmannya. Itulah tadi instruksinya. Engkau akan melahirkan, engkau akan mengandung seorang anak dan kau namai dia Yesus. Itu instruksi kan? Iya. Sebentar Juma boleh jangan pakai soundcardnya, berisik banget loh. Kamu turun, masuk ke toilet, jangan di sini. Itu instruksi kan? Itu instruksi kan? Instruksi. Iya, kata-kata. Nah, itu instruksi. Terus yang menjadi Yesus ini siapa? Bagaimana yang menjadi Yesus ini siapa? Ini firman Allah. Maksudnya apa? Itu kan cuma instruksi doang. Lah, emangnya Tuhan nggak memberi instruksi atau informasi? Iya, Atau perintah? itulah instruksinya. Ketika ada instruksi datang, hamillah kamu, maka Maria hamil dari daging yang ada dalam tubuhnya. Iya, terus? Bukan instruksi itu yang berubah menjadi daging kan? Ya instruksi itu berubah jadi daging, firman. Bagaimana ceritanya instruksi menjadi daging? Kenapa kata-kata jadi daging? Gimana ceritanya? Lah itu dia cuma, makanya cuma baca Bible itu lengkap. Lah, kan ada perintahnya udah jelas tuh. Engkau akan mengandung. Engkau akan mengandung. Dan hendaklah engkau menamainya Yesus. Itu instruksi kan? Iya, itu kan Nah, setelah itu dia mengandung dari saripati yang dimakan oleh Maria, betul? Ya, boleh. Nah, iya kan? Sama seperti ketika dikatakan jadilah jembatan. Maka bukan kata-kata jembatan jadi jembatan ini yang menjadi jembatan, tetapi semen, pasir, air, batu, besi yang menjadi jembatan. Berasal dari instruksi. Bukan instruksi ini yang menjadi jembatan. Anda paham? Paham? Terus? Paham? Itu konsepmu, bukan konsepku, bukan konsep Tuhan itu, konsepmu. Lah, gimana ceritanya? Ini, kau samakan jembatan sama Tuhan. Oke. Coba Anda ingin mengatakan bahwa instruksi itu langsung yang menjadi daging, betul? Apakah itu konsep Anda? Ya, firman kan instruksi. Firman itu boleh nggak dijelaskan cuma kau kok dari tadi ngoceh aja mulutmu. Enggak, instruksi kan, instruksi yang datang kepada Maria kan. Cuma aku lah dulu menjelaskan. Dan instruksi, enggak usah kita tiktokan aja. Dan instruksi itu firman kan. Iya, firman. Nah, apakah instruksi ini yang kemudian menjadi daging? Iya, perintah Tuhan itu atau unsur-unsur yang ada pada diri Maria yang menjadi daging. Menggunakan itu. Nah, berarti bukan firman yang menjadi daging, tapi instruksi doang. Si firman hanya instruksi. Lalu kalau Yesus itu dilahirkan di kandung Maria, apakah tidak Maria itu hamil mengikuti perintah, mengikuti instruksi, tetapi dagingnya berasal dari tubuhnya sendiri, betul? Nah, sudah, berarti bukan firman yang menjadi daging. Loh, bukan firman yang menjadi daging. Ya, firman itu menjadi daging manusia ya. Tidak ada firman menjadi daging. Instruksi. Sama ketika dikatakan buatlah jembatan. Lalu orang-orang membuat jembatan. Maka pernyataannya adalah
Firman tadi, perkataan tadi telah menjadi jembatan. Ya, telah menjadi daging. Tetapi yang menjadi fisik jembatan itu semen, besi, pasir, batu. Betul? Betul, terus. Nah, begitu juga Yesus yang menjadi daging ini bukan firman. Firman itu hanya sebatas instruksi. Maria hamil, lahirkanlah seorang anak bernama Yesus. Maka daging beroperasi di dalam tubuh Maria kandungannya, lahirlah manusia Yesus. Betul? Betul. Nah, berarti bukan firman yang menjadi daging. Lah, kan betul firman Tuhan. Iya, cuman instruksi doang. Apa buktinya? Mau nggak saya buktikan bahwa bukan firman menjadi daging? Mau nggak saya buktikan? Berdasarkan apa datamu? Berdasarkan pengakuan Yesus sendiri. Coba, mana? Yohanes 8. Yohanes 8 nomor 42. Coba kamu yang baca. Si daging berbicara, dia bukan firman menjadi daging. Ayat 42 ya cuma. Ya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Ketepak. aku. Aku datang menjadi daging bukan atas kehendakku sendiri. Aku bukan si firman. Aku bukan si firman. Aku bukan si firman. Lah, aku bukan si firman. Aku bukan si firman. Pada mulanya adalah firman, tetapi aku bukan si firman. Cuman si firman datang ke ibuku. Lalu kemudian si firman ini menyebabkan daging yang ada pada diri ibuku membentuk sebuah embrio, darahnya, tulangnya, dagingnya, jadilah aku. Sampai sini paham? Makanya Yesus mengatakan, jikalau Tuhan adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Tuhan. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Jedar. Apa jedar? Jedar, ketepak, ketepuk, ketepak, ketepuk, ketepak. Jadi Yesus itu bukan firman. Yesus itu murni manusia, 100% manusia dan 100% bukan firman. Tetapi Yesus, jangan bicara sendiri, jangan ke orang gila. Tetapi Yesus, jangan bicara sendiri, jangan bicara sendiri. Dengarkan saya. Berarti Yesus dengan sadar mengakui bahwa aku manusia 100% dan bukan firman 100%. Tetapi keberadaanku, aku keluar datang dari Bapa. Tetapi aku bukan Bapa itu sendiri yang adalah firman. Firman cuma datang ke ibuku. Apa kata firmannya? Hamil, lahirkan seorang anak bernama Yesus. Maka daging yang mendengarkan firman itu di dalam rahim ibuku membentuk satu keadaan, jadilah aku. Aku bukan dari seorang laki-laki, tapi aku berasal dari firman Tuhanku yang menghendaki aku ada di bumi ini. Biiznillah, dengan izin Allah. Sampai sini paham? Udah, saya boleh. Enggak, kutanya dulu, sampai sini paham? Ya, paham. Oke, sudah. Dinda Alif, masuk sejenak. Dinda, saya ada telepon dulu deh. Boleh, cuma saya tanya Iya, kamu. silakan kamu ngarangi dulu. Silakan, Dinda Alif. Mana? Ya, gurunya. Oke. Sahabat Kocat, barakallahu fikum. Lanjut. Syukran, Bang. Oke. Juma, sanggup nggak kau? Tadi kan kau membuat statementmu dari soal perkataan Yesus. Sekarang ini pertanyaan Yesus, statement Yesus, sanggup nggak kamu menjawabnya? Kalau saya pertanyaan Yesus, statement Yesus, Itu di mute dulu, Putra, di mute. Pasal 14. Nah, di ayat yang ke-9. Di situ Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Cuma, coba kau jelaskan. Tadi kau menjelaskan ayat kitab kan? Coba kau jelaskan. Di situ Yesus berkata, dia dan Bapa adalah satu. Oke, sambil nunggu Gurunda sebentar ya. Kalau masalah aku dan Bapa adalah satu, tolong kamu cerna kalimat tersebut.
itu menunjukkan kepada satu pekerjaan, satu tujuan, di mana dia melakukan segala sesuatu apa yang diperintahkan oleh Bapa. Jadi kembali kepada tadi firman menjadi daging, bukan berarti perkataan itu berubah menjadi daging. Teman-teman Kristen coba jangan gagal paham di sini. Oke, Firman itu menjadi Zuma, jangan lari lu Zuma. Saya lagi mau Firman bertanya. itu menjadi manusia. Coba kau cerna, di situ ada kalimat menjadi. Siapa yang menjadikannya? Kan itu. Siapa yang menjadikan daging itu? Sang Bapa. Kemarin saya melihat ada sebuah penerjemahan yang jujur yang diterjemahkan oleh seorang Romo bahwa Yohanes 1 nomor 1 di situ dikatakan diartikan bahwa Sang Sabda itu adalah Allah atau Allah itu adalah Sang Sabda. Jadi gelar Sang Sabda bukan firman adalah Allah, bukan itu, salah. Jadi Sang Bapa itu memiliki gelar Sang Sabda, di mana Tuhan itu bersabda atau berfirman. Apa yang difirmankan oleh Tuhan jadilah manusia. Nah, makanya di dalam Yohanes 1 nomor 14, firman itu menjadi manusia. Siapa yang menjadikannya? Sang Bapa itu. Nah, itu mestinya teman-teman kalian harus paham. Nah, yang manusia ini yang bernama Yesus. Ya kan, yang bernama Yesus ini, maka dia melakukan kehendak Bapa sesuai dengan apa yang diperintahkan Bapa. Begitu teman Kristen menyimaknya. Ya, saya kalau agak miss, mohon maaf. Mungkin Kang Dito atau Kang Bawal dulu, saya ambil headset. Ya, silakan Bang Prinsip ditanggapi dulu. Ada yang Kristen ya Bang Prinsip, silakan Bang Prinsip. Gas itu saya ingin gini Bang Prinsip. Ini kan ada Ustadz Alif, Bang Juma. Ini mereka ini mengaku pinter, cerdas. Tolong buktikan, saya ingin mereka dikalahkan gitu sama Kristen gitu loh. Ya saya Muslim sih sebenarnya, saya nggak suka mereka ini ngaku-ngaku pinter, cerdas ini. Silakan Bang Prinsip, digas Bang Prinsip. Silakan, luar biasa. Memang mereka udah kalah, tapi nggak pintar-pintar. Cara menjawab pertanyaan saya aja pun nggak mendasar. Dalam Yohanes pasal 14 itu, di situ Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Ketika engkau telah melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Kata-kata itu, ketika engkau telah melihat aku atau Yesus, engkau telah melihat Bapa. Kita tahu Bapa itu adalah Allah. Coba siapa yang bisa kalian membantah? Ya sudah, sudah. Sebenturkan dengan sesama Kristennya, Mbak Netral. Selamat malam, Mbak Netral. Salah sebenarnya kalau dia bilang seperti itu, berarti Bapak itu adalah daging dong kalau gitu. Yesus itu daging. Melihat Yesus berarti melihat Bapak, berarti Bapak juga daging. Ustaz Adib, nggak kedengaran Ustaz Adib? Di jalan. Ya, Pak Netral, Yesus itu utusan apa ciptaan? Iya, selamat malam. Ya, Pak Netral, silakan. Pertanyaannya apa? Yesus itu utusan dan ciptaan atau Tuhan? Yesus itu utusan dan juga ciptaan. Tuh, itu Kristen itu. Ini sama Kristennya. Netral. Tuh. Ya. Netral Kristen apa? Ya. Kristen apa? Ya. Kristen apa kau? Ya Kristen, mengikut Yesus. Kristen apa? Kristen. Ya Kristen apa? Ada orang ngaku Kristen tapi bukan nggak berani Sebenarnya menyatakan dia. Kan Sebenarnya sudah ikut Yesus katanya kan. Anda bilang tadi bahwa sudah kalah dengan sesama Kristennya aja sudah ini kan, sudah berbeda. Ayo. Ya, itu polemik. Kristen apa kau? Protestan, Katolik? Kristen sebenarnya itu hanya satu sebenarnya. Kalau Katolik, Protestan kah itu kan buatan manusia semua ya kan, seperti itu. Kristen itu satu. Sekarang kau Kristen apa? Aliran apa kau? Alirannya Yesus. Hancur kau, penipu kau. Enggak. Jangan dia, enggak pas jawaban dia. Mengikut Yesus. Enggak Kristen dia. Yang jawab. Yesus kan tidak mengajarkan tentang agama kan. Yesus mengajarkan tentang kebenaran, bukan agama. Ya kau kan? mengaku Kristen.
Boleh kau kuuji? Kau Kristen? Ya Kristen pengikut Yesus. Boleh kau kuuji kalau kau Kristen? Bagaimana? Boleh kau kuuji kalau kau betul-betul Kristen? Boleh. Oke. Yesus itu Tuhanmu atau bukan? Yesus itu bukan Tuhan, Pak. Yang Tuhan itu, kalau Tuhan Tuhan itu sebenarnya merujuk kepada Allah. Nah, tuh. Oh, bukan Kristen. Berarti etis bukan Kristen ya. Karena Yesus itu punya Tuhan katanya. Iya, Yesus itu Ya. punya Tuhan. Nah iya, etis Iya, bukan tahu. Kristen berarti. Etis bukan Kristen ya. Dia bukan Kristen. Mana? Kalian jawab pertanyaan saya tadi. Etis bukan Kristen berarti. Etis bukan Kristen. Saksikan teman-teman Kristen. Etis bukan Kristen. Kalau Yesus bilang Yesus punya Tuhan, itu pernyataan etis. Yang bilang orang Kristen kalau Yesus tidak punya Tuhan, maka Kristen sinting katanya etis kan? Gimana yuk? Langsung jawab aja pertanyaan saya. Siapa yang jawab? Sebenarnya banyak orang Kristen terjebak di kata Tuhan itu. Sebenarnya kalau aslinya itu di di buku itu sebenarnya Tuhan, Pak, bukan Tuhan. Ya, Ya. oke. Kau Tuhan apa? Halo? Kau menyembah Tuhan apa? Iya, ya Bapak. Bapak yang di surga, yang disembah Yesus, ya kan? Itu yang saya sembah. Apa yang Yesus kan sembah Tuhan Allah, ya kan? Sembahlah Tuhan Allahmu, Allahku Allahmu, Tuhanmu Tuhanku. Jadi Tuhannya Yesus sama seperti kita, ya. Seperti itu. Yahweh. Itu yang menyampaikan itu Yesus sendiri. Yahweh maksudmu. Yahweh maksudmu Allahmu. Ya, Yahweh. Ya kan itu. Itu Tapi kan kau nama bukan- Allah kan? Kau Yahudi kan? Bagaimana? Kecil, suaramu kecil. Enggak jelas suaranya, Pak. Suaranya enggak jelas. Kau yang ribut di situ. Coba kau ucapkan pengakuan iman rasuli. Kalau kau betul Kristen. Apa itu Yesus? Ya, doanya Yesus gitu. Bapa kami dalam surga. Udah dibilang pengakuan iman rasuli, kau bilang doanya Yesus. Ya, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Emang Itu kan- emang itu pengakuan iman rasuli. Itu kan Memang itu pengakuan iman rasuli itu kepercayaan daripada Katolik. Lah, berarti kau bukan Kristen dong? Ya, kalau itu itu kan doa Yesus, contoh bagaimana caranya kita berdoa, Nah, ya kan? Beginilah Ini- kamu ini berdoa, beginilah si kamu Zuma berdoa. ini masih kocar kacir kayaknya ini. Enggak. Udah kalian jawab aja, jangan si netral yang Itu jawab. Enggak pas Yesus ini. Dia memberi ini bukan contoh Kristen. bagaimana cara berdoa. Ya, Bapa kami Doa. dalam Emangnya pengakuan iman rasuli itu doa Yesus? ya doa Yesus itu. Itu Oh, pengakuan iman rasuli? Yesus. Pengakuan iman rasuli doa Berarti Yesus. kamu Katolik kan? Lah. Gini aja Bapak, kita tidak perlu berbelit-belit gitu loh. Nah, kamu yang Maksudnya berbelit-belit. itu kan rancis-rancis agamanya orang Kristen, tahu enggak rancis-rancis kan? Itu kan banyak ajaran yang diajarkan Oh, oleh manusia Kau yang itu yang mengaku dulu. bagaimana? Kau apa agamamu? Kau mengaku dulu apa agamamu? Saya pengikut Yesus. Apa di KTP-mu? Ya Kristen. Kristen apa? Apa nama gerejamu? Apa nama gerejamu? Saya Kristen. Enggak bergereja. Kalau saya tidak punya gereja karena di dalam Alkitab tidak ada kata gereja. Wih, enggak ada. Iya, cari. Berarti kau Silakan buktikan prinsip, jangan kalah. Cari ada kata gereja enggak di Bible? Cari. Ini tantangan buat kamu sesama Kristennya. Enggak, Arif, kamu framing. Loh, kok framing? Pertanyaan saya belum kalian jawab. Loh, ini diwakili oleh sesama Kristennya Bunda Netral ini. Bukan Kristen dia.
Coba Kang Di Dito. dalam Alkitab, Waduh, di Masya dalam Allah. Alkitab tidak ada kata gereja. Jadi saya sebagai orang Kristen, saya tidak Natal. Kenapa saya tidak Natal? Tidak ada kata Natal di dalam Alkitab. Saya sebagai orang Kristen, saya tidak berulang tahun karena Yesus tidak pernah mengajarkan tentang ulang tahun, karena ulang tahun itu ajaran dari kekafiran. Dari mana asalnya ajaran kekafiran itu? Nah, di dalam Alkitab saja yang mengajarkan itu ulang tahun siapa? Herodes sama Firaun. Nah, Herodes sama Firaun itu tidak percaya Allah dan tidak percaya nabi-nabi lain termasuk Yesus. Nah, yang mengajarkan itu ya orang kafir. Jadi saya tidak berulang tahun karena Yesus tidak pernah mengajarkan ulang tahun, dan Yesus pun dan sekalipun dan murid-muridnya juga tidak pernah berulang tahun, dan Bunda Maria tidak pernah juga membuat ulang tahunnya Yesus. Nah, kenapa kita mau ulang tahun? Ya kan itu kan intinya saja Bapak, kita apa ya? Kita kasih yang kita bahas di sini, apakah Yesus Tuhan atau tidak, itu yang intinya itu. Nah, kalau kalau kita menuhankan Yesus, nah itu bagaimana Pak? Boleh saya bicara? Boleh, silakan. Ganti-gantian ya. Silakan. Jadi kamu ini saksi Jehovah kalau begitu. Yang gini Bapak ya, kalau saya lihat, tunggu dulu, kalau saya lihat agama Kristen, kalau ada agama Kristen bilang Yesus bukan Allah atau Tuhan, orang selalu berprediksi begini, oh kamu itu pasti agama Islam, kalau tidak kamu itu pasti saksi Yehova, ya kan? Ya, kamu saksi Begitu. Jehovah. Jadi banyak orang bilang, oh kamu itu Muslim. Kalau enggak, oh kamu itu saksi Yehova. Sedangkan Muslim sama saksi Yehova itu, saya bukan berpihak kemana-mana. Mereka itu sesuai dengan apa yang ada dalam Alkitab. Karena Alkitab seperti itu, Bapak. Ini kan kita mencari kebenaran, kan? Kita ini diskusi untuk mencari kebenaran, bukan kesalahan. Jadi apa yang tertera dalam Alkitab itulah kebenaran. Apa yang tidak ada di dalam Alkitab itu bukan kebenaran, itu ajaran manusia. Itu ajaran manusia kalau tidak ada dalam Alkitab. Seperti ulang tahun, Natal, Tritunggal, itu kan tidak ada. Itu ajaran manusia semua. Itu tradisi, Bapak. Boleh saya bicara? Silakan. Oke. Apakah Tuhanmu sama dengan Tuhan Muslim? Gini, Tuhan itu sebenarnya di dunia. Saya tanya. Tuhan di dunia ini prinsip izin Bunda sebentar Bunda Netral. Ya. Anda tadi kan mau berbicara, orang tadi Bunda Netral bicara, Anda potong, katanya saya mau boleh bicara, boleh. Nah, tetapi Anda malah bikin pertanyaan. Maksud saya gini, kalau Anda tidak setuju ya nggak masalah, ini kan masalah imannya Bunda Netral, dia seorang Kristen yang punya pemahaman beda. Nah, Anda keluarkanlah ilmu Anda. Bagaimana Anda bisa melawan Bang Juma, Bang Alif, sama Kristen aja sendiri kalian nggak bisa apa-apa? Coba mana iman kalian yang ditonjolkan, lawan Bunda Netral itu. Begitu, jangan boleh bicara, tapi nggak bicara malah nanya lagi apa coba ini. Bunda Netral itu sudah menyampaikan apa dalam imannya mereka dan sesuai dengan Bible. Nah, Anda seperti itu juga, itu diskusi namanya. Silakan. Gini Mbak Allah. Pertanyaan saya sekelas ringan dan receh aja dia nggak sanggup menjawab, apalagi pertanyaan berat. Hei, Anda tadi ditanya oleh Bunda Netral, di mana ada kata gereja di Bible? Itu tantangan itu, cari. Tunggu dulu. Itu pertanyaan receh itu. Pertanyaan saya aja belum dijawab. Loh, Bunda Pertanyaan Netral saya kan belum bertanya tadi. Enggak Di mana? gini, pertanyaan kamu itu sumbernya semua dari manusia. Jadi sebenarnya itu tidak perlu dijawab kalau tidak dalam Alkitab, itu aja sih. Karena kamu saksi Jehovah. Gini aja Pak, kalau misalnya saksi Yehova ya, misalnya kalau Bapak bilang saya mendingan Bapak bilang saya saksi Yehova daripada Bapak agamanya Bapak ya, kepercayaan atau alirannya Bapak, karena saksi Yehova itu sebenarnya sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan gitu loh. Dan memang betul bahwa saksi Yehova itu juga kan bilang bahwa Yesus itu bukan Allah. Nah, saya teliti dalam Alkitab ya memang betul. Gitu loh, bukan cuma saksi Yehova yang mengatakan Yesus bukan itu Allah, agama Muslim pun, Islam pun mengatakan seperti itu. Apakah Anda mau mengatakan Muslim itu saksi Yehova? Berarti Tuhanmu sama dengan Tuhan Muslim nggak kira-kira?
Saya tanya, kan Yesus bilang Allah itu esa. Di Muslim bilang itu Allah itu esa. Satu. Oke. Sebenarnya Allah kita sebenarnya sama. Sebenarnya Ya, saya sama. tengahin, Cuma saya tengahin, saya ya tengahin. sebenarnya Allah Saya kita tengahin. itu sama sebenarnya. Karena Allah itu di dunia ini hanya satu sebenarnya. Ya, kan? Seperti itu. Izin saya tengahin karena ini ada tendensius untuk provokatif. Kalau di dalam internal Anda menanyakan ke Bu Netral apakah Tuhannya Bu Netral sama dengan Tuhannya umat Islam, ini pertanyaan yang logical fallacy. Anda melakukan cacat logika untuk meraih kemenangan. Makanya Bukan orang begitu, diskusi wey. itu bukan tentang Kalian kalah dan dan menang. bilang dia Kristen. Kalau Anda sudah ada di atas, Dia sabar itu dulu, bukan sabar. Kristen. Saya hanya nengahin. Dia saya bukan nengahin. Kristen. Saya nengahin dulu. Saya nengahin. Nanti lanjutkan. Nanti Anda lanjutkan. Bukan Kalau dia Anda diskusi untuk mau cari menang, bukan cari menang. kalau Saya Anda mau mau diskusi, bukan cari menang. kalau Anda diskusi, Saya mau kalau cari Anda diskusi, Kristen atau bukan, tapi kalian bilang dia Kristen. Kalian sudah boleh mengetes. saya berbicara dulu, nanti Anda lanjutkan. Anda mempertanyakan pertanyaan apakah Ibu Netral yang sudah mengaku dirinya Kristen, Anda membenturkan apakah Tuhan Anda Bu Netral sama dengan Tuhan orang Islam? Enggak, dia Kristen. Diskusi itu gini, Dek, saya ajarin, Kristen saya apa ajarin dia? ya. Kristen apa dia? Saya, Dia enggak saya tahu. ajarin, saya ajarin ya, saya ajarin ya. Dia Kristen Saya apa ajarin. enggak? Kalau diskusi ujung-ujungnya nyari menang kalah, itu tidak akan berhikmat. Anda akan menghalalkan segala cara. Anda picik jadinya. Jadi kalau mau Bukan hikmat, picik. ya picik dong. Kalau mau nyari Ya, menang, kalian jangan bilang itu picik dia namanya. Kristen. Kalian yang Pada saat picik. tadi Bu Netral, saya Kalian dengarkan yang picik. Anda Kalian diminta, membenturkan. Anda diminta untuk cari di mana. Kalian di membenturkan Bible saya bekerja. dengan ibu netral. Oh, nggak bisa Makanya diatur ya, jangan Bang. picik. Udah mutlak, udah mutlak. Jangan kau benturkan Jadi, saya dengan satu jawaban. Saksi jawaban itu sudah jauh berbeda. Ibu Netral bukan saksi Yehova. Dia nggak berani jawab. Kristen apa dia? Ya memang bukan. Oke, lanjutlah, terserah kalian berdua lah. Silakan Bu Ibu Netral. Netral ini pernah Katolik sesuai Begini dengan. Bapak, Ya, silakan Bu Netral. sebenarnya itu saya hampir semua aliran agama Kristen saya pernah belajar, saya pernah masuk karena yang terbentur itu Kenapa kok kau nggak tahu pengakuan yang iman rasuli? terbentur gini, Pak. Sebenarnya saya Gantian dulu prinsip. Tunggu dulu, Waduh, diskusinya yang bagus ya, keraton Sebenarnya kayak ini, pasar. Ya, sebenarnya Bapak ya, sebenarnya saya awalnya dari Kristen Protestan. Tapi saya belajar secara pribadi ya, kok di dalam Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Ya. Dan saya belajar dari Yesus. Apa kan Yesus itu adalah firman. Firman itu adalah kebenaran. Nah itulah bahwa apa yang disampaikan itu Yesus itu pasti benar. Nah, saya belajar dari Yesus. Yesus mengajarkan ya kan bahwa Tuhan sebenarnya itu yang harus kita sembah itu ya Tuhan ya Bapa Sang Pencipta yang menciptakan langit dan bumi ini, bukan Dia. Itu loh. Jadi kalau orang Kristen itu sebenarnya kalau mau belajar saya sama Yesus. Apa perkataan Yesus di Alkitab itu benar. Jadi kita jangan menolak. Tapi saya lihat pada umumnya orang Kristen menolak apa yang Yesus sampaikan. Gitu loh. Padahal itu adalah kebenaran. Sedangkan Yesus ada kamu tolak, apalagi kami ini. Begitu. Yesus bilang sembahlah Tuhan Allahmu, Allahku Allahmu. Gitu loh kan? Apakah itu Panjang kali cerita. Bagaimana? Saya bertanya. Panjang kali ceritanya udah. Selamat malam. Boleh Sudah gabung? saya bertanya. Gantian dulu, Yos. Gantian, Yos. Dimnya dulu, Yos. Dan begini Bapak, setiap perkataan Yesus Anda selalu putar. Anda selalu mengatakan, oh karena dia kan itu sebagai manusia loh. Memang Yesus manusia. Ya kan begitu. Sudah, Anda selalu putar apa Yesus sampaikan itu. Anda selalu bilang, itu dia kan berkata begitu karena dia manusia. Ya kan? Oke, Berarti boleh aku bertanya, kamu anggap Yesus itu ngomong tidak benar. Boleh aku Sedangkan bertanya Yesus sama itu adalah firman. Lihatlah, Ya maksudnya kan? ini nggak netral. Bagaimana? Saya bertanya samamu. Silahkan gantian. Selalu bertanya. Ya. Nah, gantian. Sekarang kau Saya jawab. dulu dong Kau kalau jawab. begitu. Kau jawab. Yesus itu berkata dia adalah Bapa. Ketika engkau melihat Bapa, engkau tahu melihat aku. Coba kau jelaskan. Kalau kau nggak percaya Yesus itu adalah Bapa. Sudah, dimiot. Jelaskan, Bu Netral. Gantian. Nah, Yesus sendiri kan menjelaskan. Yesus menjelaskan kan, jangan pegang aku dulu, aku akan pergi ke Bapa, ya kan? Bapakmu, Bapakku.
Allahku, Allahmu. Itu kan tidak jelas itu buat kamu. Aku akan pergi ke Bapakku. Aku pulang, aku datang dari Bapakku dan aku akan pulang ke Bapakku. Berarti Yesus punya Bapa, punya Tuhan. Ya kan begitu. Ya, dan Allah juga sudah waktu Yesus di Nggak nyambung loh, ini kebiasaan sisi Jehovah. Tunggu dulu, waktu Yesus dibaptis, Allah menyatakan, Allah yang menyatakan langsung bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yang ngomong itu siapa? Ya Allah. Yang di bawah itu siapa? Yesus. Dan ya Allah itu yang sendiri ngomong bahwa inilah anakku yang kukasihi. Ya kan? Berarti yang mana ditanya, yang ngomong kan bapaknya. Bapaknya yang ngomong. Yang mana ditanya, yang mana kau jawab? Yang mananya kau ini? Ya, supaya jelas kan seperti itu. Itu Enggak, kau alasan yang ngoceh, menyatakan lompat-lompat. bahwa Yesus adalah anak Allah. Kau berani nggak jawab itu tadi Nah, pertanyaanku? kenapa Yesus Loh, dikatakan anak Allah? itu kan jawabannya. Jawabannya itu kan. Nggak berani dia Bang Arif, nggak berani. Enggak, jawabannya itu. Mana jawabannya? Yesus, sekarang saya tanya. Yesus ketika ia berkata, ketika engkau lihat Bapa, ketika engkau telah lihat aku, engkau telah lihat Bapa. Di situ Yesus menyatakan dia adalah Bapa. Coba kau Di mana dia katakan dia adalah Bapa? Bukan, dia tidak mengatakan dia adalah Bapa. Kubaca ya. Artinya Dalam begini. Yohanes, dengar Itu dulu, yang dalam bertanya Yohanes. siapa itu? Yang bertanya siapa itu kan Filipus. Filipus, Ya, Filipus itu kan sering ikut-ikut sama Yesus. Ya kata kan? Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan engkau Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Barang siapa berkata tunjukkanlah tunggu saya ulangi, bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepadaku? Itu kan sesuatu statement yang mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Tidak begitu. Artinya tidak begitu. Maksudnya gini. Kata-kata Yesus. Contohnya begini, kamu pengikut Yesus. Sekian lama kamu mengikuti Yesus. Kamu tidak tahu siapa itu Yesus, siapa itu Allah. Nah, begitu itu yang dinyatakan kepada Filipus. Filipus, kamu sudah lama ikut sama saya. Kenapa kamu tidak tahu siapa Allah, siapa Bapa? Kalau engkau melihat aku, kamu tahu itu siapa Allah, siapa Bapa. Nah, pada saat aku misalnya atau contoh, pada saat aku membuat mujizat, ya kan? Pada saat aku membuat mujizat, engkau kan melihat aku berdoa kepada Bapa. Nah, artinya, oh berarti dia bukan Bapa, dia berdoa kepada Bapaknya kan, kepada Allah. Ya kan? Artinya, oh berarti Yesus bukan Allah. Dia berdoa kepada Bapa, berarti dia punya Tuhan, dia punya Bapa. Dia berdoa kepada Bapaknya, ya kan? Seperti itu. Jadi dia tidak jeli, hanya ikut-ikut saja begitu. Iya, karena kau nggak percaya Yesus. Percaya Yesus, saya percaya Yesus 100%. Sebagai apa Yesus? Utusan Allah. Coba baca Yohanes 17 ayat 3. Coba kamu baca. Sudah. Itu Coba kamu baca. Di situ sangat jelas. Mana Allah, mana Bapa, mana utusan ya. Sudah paham saya. Itu Yohanes utusan. 17 ayat 3. Coba kamu baca baik-baik. Pelan-pelan kamu baca. Soal utusan. Hanya ada satu-satunya Allah kan siapa? Dikatakan situ Allah. Dan yang utusan siapa yang disebut di situ? Ya Yesus. Udah paham. Ya karena firman itu telah menjadi daging. Sebagai orang Kristen kita mengimani bahwa adanya Allah dan mengimani adanya Yesus sebagai utusan. Oke, boleh saya bertanya? Ya, bertanya terus ya. Silahkan. Ya, karena kau nggak pernah menjawab pertanyaan saya. Ya sudah, saya tadi jawab Yohanes 17 ayat 3 ya, jawab aja itu siapa Allah, siapa Yesus. Allah atau Yesus? Bagaimana? Siapa yang menebus dosa manusia, Allah atau melalui Yesus? Yang menebus dosa itu sebenarnya Allah hanya melalui Yesus. Ya, Yesus hanya sebagai sarana. Kenapa kau nggak percaya Yesus? Percaya Yesus. Yesus itu hanya sebagai sarana yang dipakai oleh Allah. Gitu loh. Di mana? Lagian di mana di mana Yesus menebus dosa? Di situ Yesus menebus kutuk. Di situ Yesus menebus kutuk manusia itu. Udah belajarlah kau Arif soal Bible, nggak paham kau di situ. Loh, sama Kristennya aja cakar-cakaran. Mau dengan Islam.
pertanyaan si Arif apa? Seolah-olah seperti orang nggak pernah belajar Bible. Jadi itu pertanyaan yang basi, yang nggak perlu dijawab. Waduh. Sekarang gini netral. Kalau kau percaya Yesus itu diciptakan dan bukan Tuhan, sekarang Yesus itu kata-kata Allah kan, logos itu kan, dia berasal dari mana? Yesus itu Dari berasal dari surga yang Allah utus ke dunia melalui kandungan Maria. Oke, apakah Yesus itu sudah ada sejak mulanya sebelum Allah berfirman? Ya, gini ya. Awal Jauh, ciptaan Allah itu awal ciptaan dari Wah. Allah itu Yesus. Nah, Dan saya jawab, Yesus- Pak. Betul kau, saya jawab, Pak. Betul kan? Ya, memang bukan Alkitab yang ngomong begitu. Nah, bagimu Yesus Di itu Kolose malaikat 1 ayat 15, di Malaikat Amsal Mikael. ada. Iya. Ya kan di Jangan Amsal menjadi ada. seperti di itu Wahyu prinsip. ada. Sesama Kristennya jangan seperti itulah. Bukan sesama Kristen ini, bidat ini. Apanya yang Udah, bidat? itu memang Jangan di membidat-bidatkan. Alkitab yang mau ngomong, bukan bidat Yang atau tahu. apa. Itu Alkitab yang Bagi- bilang. Bukan, mana Bahwa kita bermain di Yesus itu Amsal. awal ciptaan Allah. Amsal 22. Ayo Amsal 22, main di situ kita. Kalau di surga awal ciptaan Allah itu Yesus. Kalau di bumi awal ciptaannya itu Adam dan Hawa. Gitu loh. Ayo Amsal kan. Ayo Amsal 8 atau ayat 2. Main di Kalau- Amsal kan. Di Amsal kalau saya kan tidak bawa Alkitab. Ada dua. Kalau tidak salah Amsal Amsal Ayat 8 28 ayat 2. 28 Udah baca, paham saya di situ. baca seterusnya itu. Semua di situ Baca makanya kau sebagai saksi Jehovah jangan main comot-comot. Sebagai saksi Iya. Jehovah itu nggak boleh comot-comot itu jangan Kalaupun saksi Hikmat Yehova itu adalah kata-kata begini pintaran. kalaupun saksi Itu Yehova sudah ada sama-sama sejak sama pemahaman saya berarti itu benar ajaran saksi Kau Yehova saksi itu juga Jehovah. benar sesuai dengan apa yang ada dalam Alkitab Enggak. gitu loh. Enggak, kau Makanya saksi Jehovah. makanya saya kasih saya punya ini Ajaran netral. Charles Saya tidak Fish mau Russell. saya hanya Ajaran melihat Charles yang Fish Russell. benar gitu loh. Dengar 3.000 Gini prinsip diskusi dari tadi kok Anda nggak bisa diskusi. Sebenarnya gini. kan nggak bisa, Oke, Bang. nggak gini. Bapak. Ini kan ini ada hal yang ya jelas ini di bawah mengatakan nggak bisa diskusi katanya. Makanya saya coba masuk. Ini kan Anda mengatakan dia saksi Yehova atau taruhlah berbeda dengan iman Anda dan Anda mengatakan saksi Yehova. Taruhlah dia memang saksi Yehova, Anda kan bisa membantah. Oh, saksi Yehova bidat, bersesat gitu. Karena begini-begini. Begitu caranya. Jangan tadi satu jam setengah saya bilang kamu saksi Yehova, saksi Yehova. Apa diskusi seperti itu? Oke lah kamu mengatakan dia saksi Yehova. Nah kamu bantah saksi iman saksi Yehova ini salah. Katakan kalau sekarang kayak pendeta ini kayak Romo Patrick yang dikatakan di mana NTT. Saya senang orang itu. Mengatakan Protestan ini bidat, sesat. Dia berani mengatakan itu karena dia seorang Katolik, dia harus percaya diri. Nah, Anda mengatakan saksi Yehova, ya Yehova. Apa coba dari tadi yang dapat kita poinnya? Katakan saja saksi Yehova sesat, taruhnya seperti itu. Kemudian argumen Anda munculkan di sana. Nah, baru diskusi. Begitu cara diskusi. Ya, kalau Jangan misalnya- nyerang pribadi, kamu. Argumen yang kamu serang. Gampang kok diskusi ini. Ya silakan. Ya, logika sehat. Atau Anda begini, saya mewakili saksi Yehova lah ya kan hampir sama pemahamannya saya ya. bukan hampir sama. Memang kau saksi Jehovah. Kalau saksi Yehova sesat, yang mananya sesat? Tolong dijawab. Yang di mananya Apanya sesat? sesat? Yesus kan bagimu bukan Tuhan. Yang mengajarkan itu kan Alkitab, bukan saksi Yehova. Kenapa bilang Yesus? Siapa yang mana dalilmu? Mana dalilmu? Yang mengajarkan itu bahwa Yesus itu bukan Allah kan Yesus, bukan saksi Yehova. gitu loh. sebentar, jangan seperti itu berdiskusi itu. Tunggu Arif. Kau Arif. Sebentar dulu. Kalau memang Bunda Nitra sudah ada vonis saksi Yehova, saya tanya ke Bang Logika di Bukamilnya, logika sehat. Anda dari mana? Dari mana? Gereja mana, Bang Logika? Gereja HKBP. HKBP. Yesus punya Tuhan. Yesus punya Tuhan, ya itu ada di Alkitab. Yesus utusan ya. Utusan dia, tapi Tuhan juga. Itu di Alkitab.
bahasa Alkitab LAI. Ya, ini bukan saksi Yehova. Yesus bilang putusan punya Tuhan. Betul. Silakan Yang prinsip. mengutus Tuhan, yang diutus Tuhan. Nah, begitulah bahasa Alkitab LAI. Oke. Iya, oke. Itu kan bahasa Alkitab LAI. Ini Bang logika sehat. Saya hanya sekadar klarifikasi Bang logika ya. Abang HKBP kan? Oke. HKBP, Abang percaya Allah Tritunggal? Allah lagi, Allahnya Kristen, Allahnya Islam yang dipakai logika. Jangan Bentar logika, yuk logika. Aku gak ikut-ikutan. Silakan logika. Allah Tritunggal percaya kan? Oke, aku mau menggunakan definisi istilah Tritunggal, tapi sesuai dengan definisi saya. Dan Tunggu dulu, jawab dulu. Percaya nggak Allah Tritunggal baru kau jelaskan. Tritunggal mainstream saya nggak percaya. Tritunggal mainstream berkata Yesus Bapa Roh Kudus itu setara. Itu nggak ada di Alkitab. Di Jehovah kau, kalau nggak oneness kau. Waduh, semuanya saksi Yehova lo sudah. Iya, Gerejanya begitu. HKBP, waduh Nggak percaya. gimana ini? Bukan. Jangan Semua nyamar
melalui Yesus. Sedangkan firman yang kita dengarkan melalui Yesus. Mana nggak ada yang Kristen di sini? Ayo, ketik 3. Di sini terlalu banyak ini. Ketik 3 yang Kristen. Dijam Pak moderator yang ketik 3. Kebanyakan Islam semua ini. Kali itu monitor, kali itu. Saya monitor. Cuman Ya, si prinsip aja sih. Ya, Bang Adit, Muslim apa Kristen? Selamat malam. Sudah duduk atau belum ini? Duduk sudah. Bang Adit. Iya, sudah duduk. Bang Adit, selamat malam. Kristen atau Muslim? Ini kalau Bu Netral sama Bro Logika ini dianggap sama orang Kristen yang lainnya, ini sudah, wah Islam itu nyamar itu. Dah itu. Bener ya Bu Netral ya? Suka dituduh jadi Islam ya? Iya benar. Kalau bukan Islam ya saksi apa tadi Yehova Saksi atau Yehova. ya iya itu dua itu. Aduh. Naik lagi prinsip atau yang lain? Kayak mana? Sok jago kali. Ayo, yang Kristen yang sudah mengajukan permintaan, coba diketik 7. Ya. Yang Kristen sudah mengajukan permintaan, ketik 7 biar kita angkat. Mau meluruskan Bu Netral dan Logika atau melawan kami? Silakan. Tapi kalau memang kita lihat ya Bang Logika, si prinsip ini tadi memang Tritunggal mainstream, jadi Tritunggal Katolik rasa oneness. Dari tadi bahas tentang firman. Ayo silakan. Pak Pen kalau di sini susah Pak Pendeta mula-mula, semprot nanti. Ayo, udah ada belum nih? Sadarip, yang ini aja, yang apa? Yang requestnya nggak melalui moderator aja. Enggak, saya delete dulu, saya batalkan dulu permintaan semuanya. Masalahnya banyak yang request dari Muslim. Silakan naik yang Kristen lainnya. Yuk. Iya, Bang Baal aja dulu narasi. Bang Baal ini mancing konten cepat naik dia. El Shaddai ini. Silakan yang itu, moderator yang itu. Bentar, saya ada urgent dulu dikit. Bang Baal. Gurunda dan Ustaz Ali pada kesibukan kali itu. Silakan Bang Baal, monitor Bang Baal. Bang Baal. Ustaz Ali monitor, Ustaz Ali sudah Ustaz. Bang Baal, monitor Bang Baal. Ya, bantu tetap layar dulu teman-teman yuk. 3.400 penonton, silakan bantu tetap layar dulu teman-teman. Biar Komal kuat. Jangan lupa kalau ada love orange. Absen teman-teman ya.
Sadai, selamat malam. El Sadai. Selamat malam. Ya, bisa berdiskusi Bang El Sadai? Oh boleh, boleh. Ya, dari nom apa kalau boleh tahu? Oh Tuhan saya Maha Kuasa itu. Yang mana, yang mana, yang mana? Hah? Yang mana? Tuhan yang mana dulu? Loh, kan Tuhan saya satu, Maha Siapa? Kuasa. Siapa namanya? Oke, nama keagungannya Yahweh Tebawe, nama kebesarannya Yesus. Waduh. Ayo mana? Berarti Yahweh itu adalah Yesus gitu maksudnya. Nah, emang iya. Ketika Yesus berbicara bahwa aku anak Yahweh itu berarti Yahweh gitu. Loh, Anak Theos. kan Itu anak Theos. roh, tunggulah dulu ya. Rohnya Yahweh, ya juga kan gitu. Silakan itu masukkan itu. Atau Ayo, Bunda netral, Yahweh itu adalah Yesus. Logika? 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 Yahweh itu bukan Yesus, Pak. Tak tahu apa kau, jangan dengar dulu nih ya. Bahwa kamu itu tersesat, kamu siapa yang kau sembah? Nah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Jika kamu tidak percaya bahwa aku adalah kau, maka matilah dosamu. Kau masuk neraka kau. Jangan kau ngarang-ngarang. Kalau kau Maksudnya di situ, kalau engkau tidak percaya aku adalah Mesias, ya. Loh. Itu Mesias itu bukan Allah itu ya, itu Yesus. Kalau engkau nggak percaya aku ini adalah Mesias, nah itu bukan Yahweh di situ, hanya pakai Bapak. terjemahan. Dengar dulu nih. Tunggu dulu ini. Ini perkataan Yahweh Tebawe sendiri ini. Aku tetap dia, aku adalah dia, aku adalah aku. Kakiku terpaku, tanganku terpaku. Itu dikatakan ya Yahweh Tebawe. Dengar ini. Bahwasanya kau itu bodoh, tidak mau belajar, bodoh tidak mau diajari. Kau itu menuhankan hawa nafsumu yang tidak kau ketahui entah apa. Makanya sudah kubilang tadi ya, bahwasanya sudah kubilang ya, bahwasanya apa dikatakan Tuhan Yesus, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Bagaimana mungkin kau bisa memisahkan itu? Bahwasanya itu sudah kubilang ya, bahwasanya sudah kubilang dalam kitab Mazmur 22, apa yang dikatakan di situ? Sebab anjing-anjing menggerumuni aku, orang penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Kau juga termasuk menusuk tangan kaki Tuhan lagi. Terus Bapak lanjut. Bahwasanya sudah kubilang ya, apa arti salib itu? Salib itu kekuatan Elohim, kekuatan Yahweh Tebawe. Jika Anda mematahkan ini, termasuk Anda mematahkan Tuhan. Itu Elohim siapa, Bapak? Elohim itu siapa? Oke ya, kalau saya nanti menjelaskan dengan bahasa teks asli, Anda tidak mengerti aja, dengan logika aja gini. Intinya kan, Bapak di dalam aku di dalam Bapak itu. Maksudnya itu apa? Maksudnya Tuhan yang Maha Kuasa. Alamak. Ada tertulis itu bahwa dia Tuhan yang Maha Kuasa? Oke, nih Kejadian 17 ayat yang pertama. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Apa dia katakan Tuhan? Aku Tuhan, aku Eloah bukan Tuhan yang Maha di situ, Kuasa. Bapak. Tuhan, bukan Tuhan. Nah itu saja salah. Dengarlah dulu. Apakah? Dengar dulu. Kejadian ini dulu. Ini Kejadian 17 ayat yang pertama. Dengar dulu ini. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Apa yang katakan Tuhan di sana? Aku Eloah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dan dia bercela. Loh,
Nah, makanya suku bilang, jangan menuhankan hawa nafsumu. Hawa nafsumu itu bisa saja. Eloha itu salah. siapa, Bapak? Hah? Eloha itu siapa menurut kamu? Dan menurut Eloah aku, itu, dengar dulu, Eloah itu Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Itu Eloah. ayatnya ada nggak itu? Hah? Ayatnya ada nggak? Apanya ayatnya? Bahwa Yesus itu yang maha kuasa. Oke, Yeremia 17 ayat Yeremia 17 baca. Baca dong. Lu baca dulu biar paham kau. Baca Bapak, baca pelan-pelan. Oke, Habib bisa dibaca saya? Nah, kita baca. Nah, arti dari gini. Nabi Daud juga mengatakan ya, dialah raja yang hidup, yang kekal. Tuhan. Itu. Apa arti hidup itu? Tuhan Hidup itu artinya, tunggu dulu. Hidup itu artinya hadir, nyata, zohir, nuzul. Itu artinya hadir. Yang tadi nyata. yang ayat-ayat yang Bapak tadi kasih itu tolong dibaca. Yang mana? Yang tadi Bapak bilang Yohanes 17 ke ayat berapa tuh? Maksudnya? Oh, Tadi, Yeremia 10 ayat yang ke-11. Ayat lain lagi ini ya. Loh, bukalah dulu. Kau yang baca Tadi Yohanes sendiri. 17, terus ini pindah lagi. Loh, bukalah dulu. Kau baca sendiri. Enggak, saya nggak bawa, tapi kalau Bapak baca saya Loh, boleh apa? Bagaimana kita diskusi Anda tidak bisa membaca? Enggak baca aja Bapak. Terus jelaskan ayat itu. Maksud saya bukan bisa dijelaskan, itu perkataan Tuhan Kata sendiri. Tuhan saja, ini kita enggak usah neko-neko. Kata Tuhan saja untuk Yesus itu sudah salah besar, Bapak. Loh, kan sudah aku bilang tadi kalau sudah dikatakan Bapak dalam Yesus dalam Kalaupun Bapak, Anda yang kau kata. kalaupun Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, ya, Tuhan karena Bapak menganggap Yesus itu berkuasa, tapi Bapak harus garis besarnya. Tapi dia bukan yang maha kuasa, karena dia diberi kuasa. Berarti ada yang memberi kuasa, berarti ada yang lebih maha kuasa, yaitu Bapaknya, gitu loh. Oke, Jadi kalaupun Anda mengatakan Yesus itu Ya, Tuhan, tunggu buat dulu. buat saya secara pribadi tidak ada masalah. Tetapi dia bukan yang maha kuasa, karena di Alkitab Oke, juga ada nah, mengatakan tunggu. bahwa Yesus itu Udah. mirip Allah. Tetapi kalau mirip tapi tidak sama, gitu loh. Udah? Karena gini, kalau logikanya gini, mungkinkah Tuhan mengasih kuasa kepada yang lain? Bagaimana Bapak? Nggak terlalu jelas. Alamak, dengar ini, mungkinkah Tuhan, ya, Tuhan nih loh, Tuhan mengasih kuasa kepada yang lain? Mungkinkah Tuhan bagaimana? Alamak, mungkinkah Tuhan mengasih kuasa kepada yang lain? Iya, ke Tuhan siapa dulu? Alamak, Tuhan siapa? aduh, Kan banyak aku Tuhan di aneh. Alkitab ini banyak Tuhan, tapi hanya ada satu Tunggulah Tuhan, dulu. yaitu Allah Bapa di sorga, gitu loh. Loh, pertanyaan saya begini, kan kamu nggak nyambung kan nih? Mungkinkah Tuhan mengasih kuasa kepada yang lain? Yang lain maksudnya gitu. Mungkinkah Tuhan memberi kuasa yang lain? Alamak, dengar dulu ini. Mungkinkah Tuhan, ya, mengasih kuasa kepada yang lain? Oh, mungkinkah Tuhan mengasih kuasa kepada yang lain? Maksudnya itu. Oke. Ya mungkin kalau Allah berkenan, Allah yang maha kuasa Alamak. berkenan. Ya iyalah. Mungkin tidak ada yang mustahil Alamak. bagi Allah. Alamak. Maksudnya apa sih? Mungkinkah Allah memberi kuasa kepada orang lain? Itu maksud Bapak bilang tadi. Ya Loh, mungkin. Tidak mustahil aneh. bagi Allah. Kalau dia Dengar berkenan, dulu ini. mengapa tidak? Tunggu dulu ini. Tuhan, dengar dulu nih.
Kan Tuhan itu kan berkuasa kan gitu. Ya. Nah, saya sementara Tuhan kau bilang mengasih kuasa kepada yang lain. Jadi berarti Tuhan bukan berkuasa lagi. Tuhan berkuasa. Maksudnya saya nggak ngerti karena saya tahu Tuhan itu maha kuasa, Allah itu maha kuasa. Kalau Tuhan itu kalau Yesus itu berkuasa, ya kan? Hah? Karena dia berkuasa. Kalau kalau Allah yang maha pertanyaan kuasa, saya begini. Tunggu dulu, Aduh. Mas. Mungkinkah Tuhan kan Tuhan Tuhan siapa itu dulu berkuasa nih? kan gitu. Yesus Ya, Yesus tunggu dulu. maksudnya. Sebut Ya, nama tunggu aja. dulu. Alamak, tunggu dulu ini. Mungkinkah Tuhan kan Tuhan itu maha kuasa kan gitu. Ya berarti Bapak itu kalau bilang maha kuasa berarti ditujukan kepada Bapak. Loh, bapak ini banyak bapak ini itna bapak Kalau ya siapa Bapak kita mengatakan tete Tuhan yang tanggaku maha itu kan kuasa banyak bapak ini. itu merujuk Tunggu dulu kepada ini. Sang Pencipta yang maha kuasa. Gitu loh, Hah? kalau maha kuasa. Kalau Bapak bilang berkuasa, yaitu Yesus. Bisa juga raja-raja kan juga berkuasa. Tapi yang maha satu-satunya yang maha kuasa itu ya Allah ya Bapak. Gitu loh. Jadi Ya, kan Bapak merujuk kemana bapak itu yang- supaya jelas. Tunggu dulu. Aduh kan bapak ini banyak ada bapak tete tangga saya juga ada. Apa itu kuasa? Ya, yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi ini segala Kan segala sudah bilang sesuatu. ini tete tanggaku pun bisa kau anggap jadi pencipta. Tetapi hanya halusinasi aja saya. Nggak usah lari-lari Bapak. Kita saja ke Loh, udah lari. Aduh. Kalau Bapak nggak ngerti kalau ngomongnya karena kayak suaranya berkumur-kumur kayak gitu ngomongnya. Nah, Sadai, sadai. begini. Kan sudah kubilang Apanya dulu, sabar dulu ngomongnya pelan-pelan, minum dulu. Atur napasnya dulu, Dek. Supaya bicaranya enak didengar. Enggak, Nah, jangan buru-buru. makanya Nanti sudah lidahnya. sudah kubilang Nah, ya, apa tuh? kita bisa memanggil bapak tapi arah kita tidak terarah kemana. Entah Nah, Bapak apa yang siapa kita dulu ini? pikir, Kamu kita lagi bicara tidak. Bapak siapa ini? Ya, betul. Ya, Bapak siapa ini? Tadi kau bilang Yesus itu Yehova, Yahweh. Sekarang kau bilang Bapak siapa ini? Loh, makanya saya tahu, makanya saya tanya sama netral. Mama. Iya, kok Mama, Bapak. Bapak Nah, siapa? makanya saya tanya netral, bapak yang mana yang kau sibuk? Apakah tetangga saya kau sibuk bapakmu? Kok tetangga? Kan gitu. Gini Bu Netral, El Sadai, dia saya nggak tahu, tiba-tiba dia bicara tentang Yesus itu Bapak itu sendiri gitu kan? Iya, itu kan Apakah seperti sudah. itu Sadai sekarang? Nah, maksud saya begini kan kita saling menghargai. Nanti kalau saya nanti yang bilang ayat yang paling mengena sama kamu, nanti kamu tersinggung. Kan gitu. Jangan membual dulu, kasih dalil baru bicara. Loh, kalau saya Jangan pakai membual. dalil nanti ya, bahwa tidak masuk akalnya. Ya pakai dalil saya dulu. Masuk akal juga ini Pak aja. Ilsada yang masuk akal itu yang maha kuasa itu ya Allah ya Bapa ya. Loh, kan Itu. sudah aku bilang tadi, Kalau bilang yang kalau mana merujuk kepada kau Yesus itu anggap? yang maha kuasa ya tidaklah. Tunggu dulu kan, yang mana kau anggap Allah, yang mana kau anggap Bapa? Yang saya anggap ya Allah yaitu Bapa. Bapak yang mana kan banyak Ya bapak Bapa yang di surga ya yang Abraham menciptakan juga di yang sini bapak menciptakan orang percaya alam semesta apa lagi? ini. Bapaknya Yesus itu. Hah? Bapaknya itu rupanya siapa? Bapaknya Yesus yang di Iya. surga, Bapak kami dalam surga. Nabi Musa juga di surga. Iya, kalau kamu mengaku orang Kristen ya Bapak kamu yaitu ya Bapaknya Yesus. Ya Allah kamu Loh, itu. maksud saya Dan Yesus. enak juga di surga. Akhirnya kan dulu enak juga di surga. Bunda Maria juga di surga. Yang bapak masih sekarang di surga, yang kau pikir siapa? Ya Sang Pencipta. Loh, kan sudah aku bilang ini Abraham Yang Maha juga di Kuasa. surga. Akan Abraham juga yang diangkat sebagai bapak orang percaya. Nah, apakah bapak model Abraham? Yang Yang saya kau percaya kan yang Maha Kuasa satu-satunya yang Maha Kuasa ya yang Bapak yang di surga.
Iya, yang mana? Betul bang, yang nggak surga. puasa. Abraham juga di surga. Aduh, Nabi Musa juga di surga. Ya. Gini aja, kita kembali ke tema. Apakah menurut Bu Netral dan El Sadai, Yesus itu anak Theos atau anak Maria? Silakan. Hah? Yesus itu anak Maria atau anak Theos? Oke, baru nih pertanyaan yang bagus. ya jawab aja dulu. Oke, Yesus itu adalah roh Theos. Anak Theos bukan anak Maria. Hah? Anak Maria apa anak Theos? Roh Theos. Yang kutanya samamu Sadai, Ya. Yesus itu anak Theos atau anak Maria yang betul? Kau Ya jawab. kan yang betul roh Theos. Anaknya roh maksudmu? Hah? Agak nyambung kau rupanya habis minum obat deh. Kan sudah aku bilang tadi Langsung roh merendah. Theos. Gimana itu? Kan juga artinya roh Theos. Roteos. Ya. Dagingnya itu apa? Dagingnya kan kalau roh bukan daging. Loh. Roh bukan daging. Allah, apakah ada daging ada rohnya? Iya, rohnya oke, ada roh. Dagingnya gimana? Dagingnya kan punya roh. Iya, rohnya Yesus adalah roh Bapa katanya. Tapi dagingnya Betul. bagaimana? Dagingnya Yesus bagaimana? Dagingnya Tuhan Yesus itu adalah wujud dari Bapa itu sendiri. Berarti daging ini adalah Bapa. Betul. Punya anus? Apa? Hah? Bapak punya anus? Kok lari ke anus? Alamak, ini kah ilmu Lah. Duma? Anda melantik anak orang jadi bapak gimana sih? Itu ya kan ini kah ilmu kan gitu maksud saya. Kok lari ke anus? Lah kan dagingnya Yesus. Daging itu kan anus, ada biji zakar. Loh. Makanya itu adalah sempurna, maha kuasa. Nah, itu Bagaimana bapak. mungkin Tuhan tidak beranus? Ya, jadi itu bapak. Hah? Yang beranus itu bapak. Ya betul. Mati meja. Nah, apa lagi? Nah, Ya sudah, berarti Tuhan Anda itu terbatas kalau begitu. loh, apa kamu punya anus? Jawablah dulu. Iya kan punya anus berarti terbatas. Loh, apa kamu punya anus? Saya punya anus, saya tidak bisa Iya. nahan. Kalau sudah penuh di Iya. dalam harus keluar. Berarti Tuhanmu itu. juga begitu. Loh, kan bahwasanya Tuhan saya menciptakan manusia di gambar menurut rupanya. Iya, berarti Tuhan Anda berpotensi kena diare, sembelit. Loh, yang berpotensi semua masuk angin cuma, paham nggak Ya, masuk angin? Masuk angin. Nah, Berarti arti Tuhanmu dari potensinya cuma, begitu. ya. Hah? Tuhanmu berpotensi kena penyakit itu, diare, Loh, muntaber. bukan ke diarena dulu kita, contohnya begini. Lah, Nah, kan serupa Tuhan itu dengan nuzul. manusia. Tunggu lu, nuzul johir. Paham nggak arti johir cuma? Enggak. Alamak. Iya, maksudnya Tuhanmu berpotensi kena kena flu, asma, busung lapar. Betul? Hah? Hah? Apa maksudnya? Iya, Tuhanmu berpotensi itu kena busung lapar. Loh, kan sudah aku bilang tadi, Tuhan itu lapar akan supaya manusia mengenalnya. Ya itu dia, makanya Tuhan saudara berpotensi kena TBC, paru-paru basah, bronkitis, jantung, lever, Bahwasanya, ya, paru-paru, panu, kadas, kurap. Hah? Tuhan Anda berpotensi kena penyakit yang seperti itu kan? Loh, potensi cuma apa arti potensi? Potensi itu ini proses pembakaran zat makanan hijau daun. Nah, arti potensi berarti tidak terbukti. Enggak, maksudnya kan tadi katanya Tuhanmu tubuhnya Yesus.
Nah, tubuh manusia itu berpotensi kena penyakit seperti panu. Potensi itu berarti tidak terbukti. Contohnya begini, saya melakukan sesuatu, tetapi pikiran saya berpotensi gagal. Nah, karena apa? Maksudnya Tuhanmu itu punya potensi untuk kena penyakit-penyakit itu, asma, TBC, busung lapar. Betul kan? Botak karena menua. Loh. Lumpuh, kena stroke, hipertensi, spilis, ketombean. Lah iyalah, kan Tuhanmu manusia, gimana ceritanya? Makanya saya tanya, jasad dagingnya Yesus itu Tuhanmu juga. Loh, kamu bilang iya. Nah, dengar dulu gimana nih. Kalau Tuhan nuzul berwujud manusia, apakah Tuhan adalah manusia? Manusia karena dia manusia. Emang lu pikir Yesus itu kambing? Dia kan manusia. Inilah salahnya kamu. Oke, dengar dulu. Apakah manusia adalah Tuhan? Bukan. Ya udah. Ya udah, terus kenapa kau nganggap dagingnya Yesus yang manusia itu Tuhan? Loh, karena ada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Bagaimana mungkin dia adalah Tuhan sedangkan dia manusia? Loh, karena Tuhan adalah Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan dari manusia? Lah kan manusia Yesus itu. Loh, kan sudah aku bilang Tuhan tetap Tuhan. Manusia Tuhan tetap Tuhan, berarti dia tidak jadi manusia. Kalau Tuhan tetap Tuhan, berarti dia tidak bisa berubah menjadi manusia. Kan gitu. Tetapi Tuhan bisa menjadi nuzul dan zohir. Kalau Tuhan bisa menjadi manusia, berarti Tuhan bisa menjadi bukan Tuhan. Tuhan menjadi bukan Tuhan berarti. Emang iya coba. Berarti Tuhanmu menjadi bukan Tuhan. Kok lari jadi Tuhan saya? Ya Tuhanmu berhenti jadi Tuhan karena dia jadi manusia. Kan saya mengakui Tuhan Yesus Tuhan. Ya iya, tapi ketika dia menjadi manusia, dia bukan Tuhan lagi, dia manusia. Loh, kan sudah bilang saya mengakui Yesus Tuhan. Berarti Anda yang menuhankan manusia, bukan Tuhan yang jadi manusia. Anda saja yang menuhankan manusia, lalu Anda menganggapnya Tuhan. Loh, kan sudah bilang dari manusia tidak mungkin jadi Tuhan. Nah, berarti Yesus tidak mungkin Tuhan, karena dia manusia. Loh, karena Yesus adalah Tuhan, kan gitu. Ya, Anda yang mengatakan itu, tapi faktanya dia manusia. Loh, kan itu menurutmu. Lah, kan itu faktanya. Loh, kan itu menurut logikamu. Oh tidak, menurut Anda Yesus itu Tuhan, tapi faktanya dia bukan Tuhan, dia manusia. Loh, kan faktanya Tuhan tetap Tuhan. Loh, nggak bisa, Anda yang memaksakan manusia jadi Tuhan. Loh, bukan saya memaksakan, saya melihat dari mujizatnya. Loh, mujizat itu adalah mujizat manusia yang Tuhan berikan kepadanya. Loh, ya, udah kau Anda ini, udah dia punya mujizat. Nah, sekarang Maria melahirkan apa coba? Maria melahirkan apa di palungan? Dia menjanjikan surga. Maria melahirkan apa di palungan? Itu baru. Maria melahirkan apa di palungan? Roh Tuhan. Tuhan atau manusia? Roh Tuhan. Bukan manusia? Bukan. Loh, kok berarti Maria melahirkan apa? Maria melahirkan roh Tuhan. Melahirkan Tuhan? Betul. Nah, apa lagi? Berarti kesimpulannya adalah Tuhannya Kristen adalah yang dilahirkan Maria. Betul. Berarti manusia melahirkan Tuhanmu. Betul. Berarti lebih dulu manusia daripada Tuhan lo. Maksudnya? Tua mana Maria daripada Yesus anaknya? Loh, kan Tuhan itu roh Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, tua mana Maria daripada Yesus? Kan sudah bilang Tuhan itu roh Tuhan. Saya tanya, tua mana Maria daripada anaknya Yesus? Kan Tuhan Yesus adalah awal dan yang akhir. Iya makanya saya tanya, tua mana Maria dengan anaknya Yesus? Loh,
Kan sudah aku bilang Alfa dan Omega. Saya tidak tanya itu, yang saya tanya tua mana Maria dengan anaknya Kan Yesus. saya jawab Tuhan Yesus Alfa dan Omega. Saya tidak tanya itu, yang saya tanya tua mana Maria dengan anaknya Kan Yesus. sudah aku jawab Tuhan Yesus Alfa dan Omega. Berarti lebih tua Yesus. Ya betul, karena dia pencipta. Berarti anak lebih tua daripada mama. Betul. Oh ya sudah. Bang Arif, Tua dulu lah, minum tua dulu lah. Minum tua telepon rumah sakit. dulu lah. Telepon rumah sakit Tiga tuh. botol tadi. Minum tua dulu lah. Telepon rumah sakit. Ternyata anak lebih tua daripada mamanya. Betul. Nah, ini dua namanya cuma anak ajaib, elok Anak ajaib, perkasa, anak aja. raja damai. Ayo. Mas Solang, agamamu mengantarmu gila. Mas, anaknya lebih tua dari mamanya. Laga rambang. Mas Solang. Mas Solang generasi. Pak Jisak. Ya ini Aduh. Yoshinoya Gurunda. Tumben ini ke sini dia. Yoshinoya, selamat pagi. Selamat pagi, Nih, shalom. silakan. Ya, temanya Yesus itu anak Theos atau anak Bunda Maria. Silakan. Aku padahal mau bertanya loh. Boleh. Kan sudah ada tema di atas, Yos. Waduh. Gimana sih? Jadi, tema di atas anak Theos atau anak Maria. Aku mau jelaskan, mau dengar gak? Kalau bersedia dengar, saya jelaskan. Silakan Dinda, silakan.